yang membuat kegiatan pesantren sains ini menarik, bahkan menjadi program unggulan sekolah kami. Yang pertama, kita mengajak bahwa seluruh siswa itu mengeksplor tempat yang menjadi objek penelitian. Misalkan tempat ini, Situ Panjalu, Situ Lengkong di Panjalu. Kota ini sebuah kota kecil yang mempunyai nilai yang banyak untuk dieksplor, untuk dipelajari. Pertama, misalkan di bidang sejarah. Anak-anak bisa diarahkan untuk meneliti sejarah Situ Lengkong, sejarah perkembangan agama di Panjalu. Kemudian anak juga bisa meneliti tentang bagaimana penyebaran agama ini bisa ada di tempat yang barangkali tidak ada hubungannya dengan sejarah-sejarah yang ada di buku-buku literatur. Yang kedua, di sisi ekonomi, di Panjalu ini jelas sekali banyak kegiatan perekonomian dilakukan oleh masyarakat. Anak-anak bisa mengukur seberapa tinggi penghasilan masyarakat, kemudian PAD daerah ini sebesar apa, kemudian kegiatan ekonomi masyarakat dalam bidang konsumsi, distribusi, kemudian produksi apa saja yang dibuat di daerah sini. Juga dari sudut pandang lain, bisa dari bidang sosiologi, bagaimana kegiatan sosial masyarakat dengan masyarakat yang religius dan sebagainya. Dari sudut pandang beberapa itu juga bisa dilakukan. Tempat-tempat seperti ini ketika diteliti oleh beberapa kelompok anak dari disiplin yang berbeda, itu menyebabkan ada sebuah proses pendidikan yang terpadu. Ada 3 hal pokok yang dipelajari. Yang pertama, sisi ilmiahnya, mereka melakukan kegiatan penelitian. Yang kedua, sisi sosialnya, anak-anak akan dilatih mengenai keterampilan leadership. Mereka belajar berkomunikasi, bagaimana mewawancara, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Di sisi lain juga mereka dilatih untuk bekerja dalam sebuah tim, bekerja dalam sebuah kelompok, bagaimana memanage sebuah kelompok dengan baik, bagaimana mereka bisa bertenggang rasa dengan teman-temannya dalam kegiatan yang berlangsung 5 sampai 1 pekan ini. Kemudian ada lagi hikmah yang bisa kita dapatkan adalah pengalaman mereka. Mereka memiliki pengalaman yang lebih luas, karena kita tahu bahwa banyak hal yang ilmu yang didapatkan oleh siswa yang tidak didapatkan di kelas, tapi didapatkan di masyarakat ketika mereka terjun langsung di tengah masyarakat. Gitu. Jadi anak-anak setelah mengikuti penelitian, mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka teliti dalam bentuk, kita memformat dalam bentuk sidang karya ilmiah yang biasa dilakukan oleh mahasiswa. Tujuannya apa? Yang pertama, agar mereka belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka teliti. Di sini anak belajar menggunakan metode ilmiah dan berhati-hati untuk menumpahkan apa yang mereka teliti dalam bentuk tulisan. Selain kita ingin juga anak punya kemampuan untuk menulis laporan ilmiah secara benar. Setelah itu kita guru melakukan pengujian, apakah anak-anak menguasai konsep tentang apa sesuatu yang mereka teliti atau tidak. Nah, apabila anak-anak sudah dirasa cukup menguasai konsep yang mereka teliti, itu tandanya bahwa salah satu tujuan pendidikan sudah tercapai, di mana mereka tidak hanya mengetahui sesuatu dari transfer yang diberikan oleh guru, tapi mereka melakukan penjelajahan ilmu sendiri. Mereka melakukan pencarian sendiri, mereka melakukan wawancara sendiri, mereka melakukan membandingkan antara sumber yang ada di buku dengan yang mereka wawancarai dan sebagainya. Itu tujuan dari kenapa harus ada sidang karya ilmiah. Nah, sidang karya-karya ini setiap tahun akan coba diperbaiki, oleh angkatan-angkatan selanjutnya diuji, bisa jadi bahan pembanding untuk laporan-laporan selanjutnya. Diharapkan ke depan laporan-laporan yang dibuat siswa ini tidak hanya sebagai laporan yang hanya memenuhi syarat, tapi juga mempunyai nilai ilmiah, dan kita bisa mendorong mereka sehingga mereka ketika masuk jenjang perguruan tinggi menjadi terbiasa membuat laporan. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Pertama buang air.
ada masalah tentang buang air. Emang kenapa nih? Nenek kalau buang air kecil emang jam berapa? Ya jam 6. Terus? Kalau buang air besar jam berapa? Jam 7 kata nenek. Ya berarti normal dong kata neneknya. Iya tapi dok saya bangun jam 8. Menerangi hidup kita. Ada yang enak dalam ridhonya itu, namun mungkin Allah Maha Esa, namun ada itu mah dahulu mungkin. Laksana langkah-langkah kita menuju surga yang abadi. Samudra ilmu sampailah ke dasarnya, amallah dengan ilmunya. Tanpa ilmu amal tak berguna, bagaikan pohon tak berbuah. Beramal tanpa berilmu adalah artinya. Ilmu itu adalah cahaya, cahaya yang menerangi hidup kita sama di dunia. Oh, ingatlah langkah-langkah ke majlis ilmu. Oh, laksana langkah-langkah kita menuju surga yang abadi. Selami samudra ilmu sampailah ke dasarnya, amallah dengan ilmunya. Tanpa ilmu amal tak berguna, tapi kehilangan waktu yang berharga yang bisa membuka yang menentukan masa depan kalian. Dan kalau misalnya waktu itu kita bisa manfaatkan sehabis mungkin, kita akan bahagia selama-lamanya di masa depan. Kalian dan kehilangan waktu. Banyak orang yang ketika dia belajar ibadahnya nggak panjang. Tapi apakah itu sudah masuk ke dalam ibadah?
Bertentangan nggak ini dengan lo? Allah menyuruh kita membuatkan sesuatu yang Allah titipkan untuk kita. Biasanya bertentangan. Kalau seorang ibu punya anak satu-satunya, anaknya satu-satunya. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran terbentang. Para pejuang. Kamu cepat ke atas. Jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Sekeping hati dibawa pada debu yang pasti kan Habis apa? Yuk. Jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ayun na lima. Sabihan na. Yan ano, yan. Lima tarik pa. Ya. Ini teh kumaha? Masalah sakit. Kadieu enggak apa-apa nih kesini. Ya, Benar. enggak apa-apa. James Bond, Pak. Gimana? Ayo detektif Conan ya. Salah orang mah. Iya, sok. Berarti Dika di dia lah nungguan Tio. Leo. Kenaon? Aduh. Bodoh. Masa mau merokok saya lempar rokoknya ke tanah. Marah saya waktu itu. Saya pernah mengatakan bodoh pada bapak saya waktu umur kelas 1 SMA. Idealismenya sangat tinggi, tidak menjaga kata-kata, bahkan itu adalah menyakitkan. Baru saya sadar ketika bapak saya terbujur kaku, kemudian ada di dalam benak saya.